kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di tengah Ramadan, di tengah pandemi COVID-19 di Brunei Darussalam. Kita telah terhubung dengan Bapak Sujatmiko sebagai Duta Besar KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Selamat pagi Pak Sujatmiko. Selamat pagi Mbak Aristia. Apa kabar Pak Assalamualaikum Dubes? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik kami di Brunei. Iya Pak, bagaimana nih Pak kondisi di Brunei Darussalam di bulan Ramadan kali ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Seperti halnya juga di benua-benua lain ya. Di Jakarta saja sepi, apalagi di Brunei. Ya, sepi, damai, sepi dan damai. Lalu apa ada korban nggak Pak dari warga negara Indonesia yang menjadi korban COVID-19 positif di sana? Sebetulnya Brunei ini lumayan bagus ya. Total yang positif sampai sekarang ini hanya 141 orang. Ya. Yang meninggal hanya 1. Ya. Sekarang sudah sembuh semuanya kecuali 4 orang. Ini total ya. Sementara WNI kita yang positif 5 orang dan sekarang sudah sembuh semuanya. Sudah Alhamdulillah. Semuanya. Kalau tadi Bapak sebutkan juga kan korban meninggalnya 1. Ini apa rahasia dari pemerintah Brunei Darussalam sehingga bisa tidak angka positif dan meninggal COVID-19 ini tidak tinggi begitu? Ya tentu faktor pertama adalah faktor alam geografis ya. Brunei ini negaranya tidak sebesar Indonesia. Luasnya tentu tidak sebesar Indonesia. Penduduknya pun juga kecil. Total kira-kira 455.000 orang. Sehingga manajemennya lebih mudah. Ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah orang Brunei ini, warga Brunei ini memang cukup disiplin orangnya. Ikut apa yang dititahkan oleh Sultan, ikut aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, mereka tidak banyak berwacana, misalnya tidak boleh sholat Jumat di masjid, diperkuat dengan fatwa dari MUI-nya Brunei, mereka semuanya ikut manut. Ya, mereka aturannya jelas, ya, sanksinya jelas. Kalau ada yang melanggar, misalnya hukumannya pun cukup berat, terutama dalam bentuk denda. Ya, saya kira disiplin ini yang menjadi faktor utama dan mereka memang bersama-sama mengatasinya. Bersama-sama mengatasinya, tidak ada yang punya kepentingan apapun sehingga untuk 12 hari terakhir ini tidak ada satupun kasus positif yang baru. Oke. Berarti kebijakannya juga tegas dan juga warga juga taat aturan ya Pak. Tapi dari dampak dari pandemi sendiri ini ada yang di PHK mungkin Pak di sana? Ya pasti. Seperti halnya di negara lain, di Brunei ini dampaknya cukup lumayan ya. Apalagi Brunei ini 95% ekonominya tergantung dari pendapatan dari minyak dan gas. Ya, tentu ini mempengaruhi pendapatan negara dan juga usaha-usaha di bidang lain, terutama di bidang jasa, jasa konstruksi, jasa restoran itu memang berdampak. Dan ini mengakibatkan salah satunya adalah pada warga kita yang bekerja di Brunei. Banyak mereka yang kena PHK, banyak pula di antara mereka yang terpaksa gajinya dikurangi separuh atau jam kerjanya dikurangin. Ya, itulah yang kemarin kita prioritaskan, kita repatriasi mandiri ke Indonesia. Tapi kalau berbicara soal Lebaran Pak, atau di bulan Ramadan ini menuju Lebaran, ini kan sudah berapa hari lagi Pak. Tentu ada hal-hal yang berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya. Nah, kalau tahun ini di tengah pandemi, kira-kira akan ada open house nggak Pak di KBRI? Ya, kita sudah mendapatkan instruksi dari pemerintah Brunei. Dan bahkan ini sudah berjalan kira-kira 2 bulan, kita tidak boleh ke masjid-masjid. Ya. Kita pun juga sudah mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat untuk sementara tidak ada sholat Idul Fitri bersama. Ramadan ini pun juga kita tidak bisa mengadakan acara taraweh. Biasanya setiap Sabtu kita taraweh bersama-sama masyarakat bergantian. Saat ini tidak bisa. Ya. Namun yang menggembirakan mulai tanggal 16 kemarin, 16 Mei, ini Brunei dengan perkembangan yang positif ini sudah mulai melonggarkan kebijakan-kebijakan social distancing. Ya. Beberapa restoran sudah boleh buka dan menerima tamu, ya. Beberapa kantor juga, tempat-tempat olahraga sudah mulai buka.
tetapi ada syaratnya. Syaratnya ada aplikasi, ya, ada aplikasi di HP yang itu diperkenalkan kepada pemerintah, kepada rakyatnya. Jadi rakyat diminta mengisi aplikasi itu. Dengan aplikasi itu mereka bisa mengecek kesehatannya sendiri, mengecek di daerah-daerah mana itu ada zona merah, zona hijau, artinya zona merah yang bahaya, zona hijau artinya aman. Dan kalau mau ke restoran pun, mau makan di restoran misalnya, atau mau ke gimnastik misalnya, dengan aplikasi itu mereka mendaftar dulu, nanti diberi semacam barcode, ya. Kemudian pada waktu sampai di restoran itu di-scan, ya. Demikian juga mau masuk ke masjid juga sudah boleh sholat bersama. Tetapi harus daftar dulu, di-scan dulu, nanti orang akan terdeteksi di mana saja orang itu bergerak, ya. Dan masjid pun tidak boleh melebihi dari 30% dari kapasitas masjid itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dubes, Pak Sujatmiko, Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam atas waktunya berkesempatan berbincang dengan Kompas TV. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu untuk semuanya.